Baik Ibu, hari ini kita ada dalam kegiatan observasi sebelum nanti Ibu masuk dalam kegiatan observasi. Jadi UEK Supervisi Akademik ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada observasi nanti. Dan kegiatan observasi ini diperlukan untuk kita lakukan supaya kita bisa tahu persiapan apa yang harus kita siapkan, kemudian bagaimana kita nanti dalam kegiatan pembelajaran sehingga kita lebih percaya diri dalam kegiatan observasi dan nanti kegiatan pembelajaran yang kita lakukan lebih bermanfaat bagi kita. Kemudian dalam kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berkaitan dengan persiapan yang sudah Ibu lakukan. Bisa Ibu? Oke, yang pertama, tujuan apa yang akan dicapai ketika melakukan kegiatan observasi? Jadi untuk pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang perlu dicapai, yaitu tujuan anak memahami cara Allah memelihara hidup ini. Yang kedua adalah menjelaskan maksud Allah memelihara hidup. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah peserta didik diminta untuk membuat sebuah karya kreatif dalam bentuk ayat Alkitab yang mereka buat dalam bentuk stick es krim dibuat menurut ayat Alkitab. Oke, baik, untuk pembelajaran nanti berarti ada 3 tujuan yang akan dicapai ya. Baik Ibu, kemudian untuk area pengembangannya seperti apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran nanti? Baik Ibu, untuk area pengembangan ini yang ingin dicapai ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Berarti ada 2 area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian Ibu, saya ingin tahu perencanaan pembelajaran yang Ibu lakukan mengenai strategi, model mungkin, metode atau media yang akan dipakai nanti. Jadi rencana yang akan diterapkan pada pembelajaran di kelas itu menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang dipadukan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model yang saya gunakan adalah PBL dan metode di sini adalah metode kolaborasi. Oke, berarti rencana yang akan diterapkan pada pembelajaran di kelas ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan PSE, ya, pembelajaran sosial emosional. Kemudian modelnya adalah PBL, kemudian metodenya di sini metode kolaboratif Ibu. Baik sekali Ibu. Kemudian selanjutnya untuk media yang akan digunakan seperti apa? Baik Ibu, jadi ada beberapa media yang yang itu saya memakai stick es krim. Jadi media di sini stick es krim untuk film-film ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya kapan kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Baik Ibu, kegiatan pembelajaran ini bisa dilakukan pada minggu depan. Jadwalnya ada pada kelas 4. Jadi akan saya lakukan pembelajaran pada minggu depan. Baik, jadi minggu depan saya akan ada bersama-sama dengan Ibu untuk mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, nanti kita akan diskusi sebentar untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukannya. Diskusi ini ada dalam sesi observasi. Bisa Ibu? Oke, terima kasih Ibu, sukses untuk kegiatan pembelajaran yang berikutnya Ibu. Selamat pagi. Semua
Ishak Woman, Joslinda Tilu, Larita Maro, Octavia Weni, Oka Rubenko, Olga Rince, Onis, Ririn, Seni Roma, Yantonius Waa. Oke, semua hadir. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyi satu lagu, satu orang pimpin kita di dalam doa pembuka. Kita menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Semua tahu? Semua tahu? Oke. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Satu orang maju untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Clarita, silakan. Amin. Terima kasih Kakak Clarita. Baik, hari ini kita akan belajar bab 1 dengan tema Allah memeliharaku dan semua anak. Dengan tema apa? Allah memeliharaku dan semua anak. Baik. Allah memeliharaku dan semua anak. Bahan Alkitab yang akan kita lihat terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33. Ya, sekarang silakan anak-anak buka Alkitab. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Kita akan membaca satu orang satu ayat. Semua bawa Alkitab, bawa. Sudah ketemu? Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Yang sudah ketemu silakan berdiri. Seni silakan berdiri. Ririn juga berdiri. Nanti bergantian baca. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan ataupun dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kumpul enam. Ya, bergantian. Kasih dengan semua. 26. Suara keluarga. Namun
mau diberi makan kamu yang di surga karena kamu jauh mendekat dulu. 27 silakan. Suara kuat sedikit. Siapakah jauh di antara kamu yang karena kekuatannya dapat menyelamatkan sehatnya Semesta saja. kepada jalan Harapan Octavia Wendy. Dan menyampaikan perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh berjajar dan tampak mewah. Terima kasih Bapak Ibu semua. jalan dalam segala pilihannya tidak berpakaian sehingga salah satu diri Dari dari ya dari 30 orang. jadi jika demikian Anda Mendandani rumput di ladang dalamnya hari ada dan besok dibuang ke dalam api ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Ya baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah membaca. Kita punya tujuan pembelajaran di sini, bisa baca. Kita baca sama-sama ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, sama-sama baca 1, 2, 3. Yang kedua, yang ketiga, membuat karya kreatif. Jadi hari ini kita belajar tentang alam memeliharaku dan semua anak. Kata memelihara, dia punya kata dasarnya adalah pelihara. Adalah apa? Pelihara. Jadi pelihara di sini apa yang anak-anak ketahui tentang pelihara? Pelihara itu atau merawat atau menjaga atau menyediakan. Jadi misalnya di rumah pasti kalian punya hewan, pasti kalian ada pelihara. Misalnya ada kalian punya anjing kecil yang kalian pelihara. Kalau pelihara itu biasanya kita buat apa saja? Kita kasih makan, terus apa lagi? Kasih bersih. Dia punya tempat yang dia ada berdiri, itu kita kasih bersih, kita kasih makan, kasih minum, kasih mandi. Itu disebut dengan pelihara. Begitu pula dengan kita punya pelajaran hari ini. Jadi di sini kita belajar tentang bagaimana Allah
Tuhan Yesus di atas bukit. Dia sedang mengajar. Kemudian di situ tuh ada banyak orang yang datang, keliling Tuhan, termasuk dengan Tuhan Yesus punya murid-murid ada berapa ya? 12 murid Tuhan Yesus juga ada. Mereka keliling Tuhan. Tuhan sedang mengajar, kemudian Tuhan ada kasih tunjuk burung pipit. Burung pipit itu kecil atau besar? Dia kayak elang? Tidak, lebih ke kecil. Tuhan bilang, lihat burung pipit yang ada terbang, yang ada hinggap di sana dan di sini. Dia tidak bekerja. Kamu pernah lihat burung pipit ada kerja? Dia ada tanam sayur? Dia hanya terbang ke sana, dia terbang hinggap di pohon, sebentar dia turun di tanah, sebentar dia naik lagi. Dia pun pekerjaan hanya terbang. Tetapi dia juga dipelihara oleh Tuhan. Dia juga dipelihara Tuhan. Di sini juga ada contoh yang Tuhan Yesus kasih, yaitu bunga bakul. Waktu Tuhan Yesus di atas bukit sedang mengajar, banyak orang ada duduk, ada murid-murid juga. Tuhan Yesus dikasih tunjuk bunga bakul. Di antara rumput-rumput yang tumbuh, di situ juga ada tumbuh bunga bakul. Tuhan bilang bunga bakul itu dia tumbuh sangat indah. Tuhan kasih contoh, dia punya keindahan itu melebihi Raja Salomo punya baju. Raja Salomo punya pakaian itu kurang indah, lebih indah dari bunga bakul. Begitulah cara pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, ada dua cara Tuhan Yesus memelihara hidup manusia. Ada 2 cara Tuhan Yesus memelihara hidup manusia. Cara yang pertama, ya, coba anak-anak baca 1, 2, 3. Ya, itu yang pertama. 2 cara Allah memelihara kehidupan manusia. Yang pertama adalah Allah memelihara kehidupan jasmani. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memberi hidup yang sehat. Contohnya hidup yang sehat itu seperti apa? Bangun pagi, kita diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati hari yang baik. Biasanya bangun pagi anak-anak pada berdoa atau tidak? Berdoa. Tepuk tangan dulu. Ternyata setiap bangun pagi itu Tuhan sudah anugerahkan hidup yang sehat, tubuh yang sehat. Jadi kita bangun pagi itu Tuhan bilang, nikmati sudah. Saya sudah beri kepada engkau hidup tubuh yang sehat.
Minta terima kasih itu hari ini kita masih bisa makan. Makan dan minum supaya apa? Supaya sehat. Apalagi? Kuat. Apalagi? Semangat semangat belajar. Kita kalau kenyang baru kita belajar, nah kita semangat. Kalau ini hari kita tidak akan semangat. Kita loyo-loyo. Yang ketiga, Tuhan memberi kita tempat tidur, tempat tinggal supaya kita nyaman, kita bahagia, berkumpul bersama orang tua. Jangan lupa kita harus bersyukur. Ya, yang kedua, cara Tuhan Yesus memelihara hidup manusia. Yang kedua adalah memelihara kehidupan rohani. Ya, memelihara kehidupan rohani. Memelihara kehidupan rohani di sini hanya ada 3 yang diminta oleh Tuhan Yesus. Yang pertama doa, yang kedua baca Alkitab, yang ketiga beribadah. Itu hanya 3 kunci itu saja yang perlu dilakukan oleh anak-anak. Apa-apa saja? Berdoa. Jadi setiap hari Minggu kita harus pergi gereja. Setiap ada kumpulan, ada ibadah rumah tangga, kita harus ikut. Kemudian persekutuan doa, kita harus ikut. Kenapa jadi Tuhan Yesus bilang kita harus ikut, kita harus buat, supaya kita punya iman ini semakin bertumbuh. Iman itu ibarat kita ada tanam. Kita ada tanam sayur, setiap hari kita harus siram. Kita harus campur-campur yang punya rumput-rumput yang tumbuh di sekitar sayur, supaya sayur ini dia tumbuh semakin besar, kita bisa menikmati. Begitu pula dengan kita punya iman. Setiap hari kita harus baca Alkitab, kita harus berdoa, kita harus beribadah. Tidak lupa kita harus melakukan, menunjukkan perbuatan melalui kita punya perbuatan. Kalau kita pulang gereja, kita harus memberi salam kepada orang tua, kita harus membantu orang tua, mendengar nasihat orang tua, menolong teman. Itu akan dilakukan setiap hari sebagai bukti kalau kita ini sudah dipelihara oleh Tuhan. Baik, yang berikut adalah kaitannya dengan kita punya bacaan yang tadi kita baca. Tadi kita baca di kitab apa? Injil pasal dengan judul apa di situ? Judul bacaannya apa? Judul bacaannya apa? Judul bacaannya adalah hal kekuatan. Di sini Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk kita tidak perlu khawatir. Anak-anak tahu khawatir itu apa? Khawatir itu adalah rasa takut, rasa ragu-ragu. Tuhan Yesus tidak mau kalau kita punya rasa khawatir. Kenapa Tuhan tidak mau? Karena Tuhan bilang khawatir sama sekali tidak berguna. Khawatir itu sama sekali tidak apa? Berguna. Tidak berguna.
Tuhan bilang tidak boleh khawatir, khawatir itu tidak berguna, khawatir itu orang yang tidak beriman. Sedangkan kita semua di sini adalah orang-orang anak-anak yang beriman. Yang ketiga adalah khawatir itu hanya malah tambah susah. Jadi jangan tidak usah khawatir sampai di sekolah saya tidak bawa air. Kalau mau untuk tidak khawatir, kita harus tahan. T-A-H-T, tahan. Kita harus rajin baca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, dengan sendirinya kita punya rasa percaya diri, kita punya rasa berani, kita dengan sendirinya pengen tahuan. Ya, mungkin itu saja. Anak-anak akan membuat satu bentuk ungkapan syukur kepada Allah. Anak-anak akan membuat satu karya sebagai ungkapan syukur anak-anak kepada Allah karena sudah memelihara dengan kekuatan kesehatan. Karena itu kita akan membuat dengan contoh seperti ini. Ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok itu 3 orang. Kemudian bekerja sama membuat karya seperti ini. Ini adalah bacaan di dalam Alkitab yang tadi anak-anak ada baca, yaitu di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Coba kita baca dulu Matius pasal 6 ayat 34. Ya. Ayat 34. Ya, di sini. Sebab satu, pakai sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu kesusahan. Jadi janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya adalah jangan pernah khawatir tentang apa yang akan terjadi besok. Semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Kita hanya perlu menaikkan doa kepada Tuhan untuk selalu dan senantiasa menjaga kita. Baik, satu kelompok 3 orang. Kelompok pertama ada di Olince, Onis dan Isa. Kelompok kedua ada Riri, Seni dan Edwin. Kelompok 3 ada Yantonius, Clarita dan Octavia. Kelompok 4 Opa dan Muslim. Ya, silakan duduk sesuai kelompok. Kaki dan tangannya bergerak, suara tidak ada. Ini ibu ada acak. Jadi silakan susun sesuai dengan kita yang ada di atas. Jadi pakai lem di bagian belakang, kemudian lem. Silakan buka Alkitab atau mungkin sudah hafal. Ya, silakan lemnya yang baru depan. Silakan ambil.
piring, nanti baru tulis. Yang sudah bisa angkat tangan. Oke, semua sudah turun tangan. Ya, masing-masing kelompok silakan maju. Tunjuk dari kelompok satu dulu. Kelompok satu ada di Orange Onis dengan Isa. Ya, silakan maju. Kasih tunjuk yang punya hasil 3 orang baca. Berdiri di depan sini. Ya, silakan 3 orang baca, kemudian kasih tunjuk di teman-teman dia betul atau tidak dia punya susunan. Yang teman-teman kelompok yang lain dia bisa perhatikan ya, silakan. Janganlah kamu khawatir akan hal-hal besok, mempunyai kesusahan sendiri. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah. Ya, silakan kasih tunjuk. Ya, teman-teman kelompok beri tepuk tangan. Oke, silakan dulu kelompok 2 maju. Kelompok 2 ini between Seni dengan Riris. Edwin di tengah, Edwin yang pegang. Ya, baca dengan suara yang kuat. Matius pasal 6 ayat 34. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk
yang Cukuplah untuk saya kasih tunjuk. Ini hasil kerja dari kelompok 2. Tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok 3. Marita, Antonius, Tatia, Matius pasal 6 ayat 34. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Manusia telah berencana. tunjuk. Ya, teman-teman kelompok lain berikan tepuk. Kelompok terakhir cuma 2 orang, tapi suara jangan kalah dengan yang lain. Matius 6 ayat 34 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah melakukan bekerja menyusun sebuah kalimat dari kitab Matius pasal 6 ayat 34. Jadi hasil karya dari anak-anak silakan dibawa pulang, kemudian buat bingkai. Jadi masing-masing kelompok masih punya pekerjaan, yaitu buat bingkai. Di pertemuan minggu depan bawa kembali untuk kita gantung. Kita gantung di kita punya tembok. Bisa? Bisa. Ya. Jadi ada 4 kelompok. 4 kelompok masing-masing bertanggung jawabkan buat bingkai. Dan di pertemuan yang akan datang kita akan gantung. Oke, jadi kita sudah sampai di akhir dari pembelajaran kita. Kesimpulan hari ini adalah, apakah anak-anak masih khawatir? Apakah anak-anak masih memiliki rasa khawatir? Iya. Kenapa jadi tidak? Karena orang yang khawatir, orang yang tidak Beriman. Kita di sini adalah anak-anak yang beriman, yang selalu dan senantiasa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Melalui apa? 3 hal yang tadi Ibu ada kasih tahu. 3 hal itu adalah berdoa, beribadah. Kemudian yang terakhir adalah kita tunjukkan melalui kita punya perbuatan. Oke, kita tutup dengan kita menyanyi burung pipit yang kecil, 1 orang berani. Tadi Clarita nanti sebentar doa tutup oleh Opa. Burung pipit yang kecil 3, 4. Burung pipit yang Oke, Opa silakan. Yesus bisa melayani kemana-mana proses pemeriksaan. Yesus masih saya dalam kekuasaan kami dalam dalam kuasa kami sampai amin. Silakan siap. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Gimana perasaan hari ini? Puji Tuhan sudah. Ya, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan observasi, sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan saat ini kita ada dalam sesi fase observasi Ibu. Untuk sesi fase observasi ini kita akan melihat kembali, merefleksi kembali kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan hari ini. Ya.
Untuk sesi observasi yang tadi sudah dilakukan, setelah melakukan pembelajaran tadi, apa yang dirasakan? Puji Tuhan, saya sangat senang karena pembelajaran berlangsung dengan baik. Anak-anak juga aktif dalam belajar. Berarti ketika melakukan pembelajaran tadi, anak-anak sudah aktif. Itu sesuai dengan pengamatan saya tadi juga, anak-anak sudah mulai aktif meskipun ada beberapa yang dalamnya itu. Kemudian untuk pembelajaran yang tadi dilakukan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan itu? Berarti untuk pembelajaran berdiferensiasi juga sudah terlaksana. Untuk PSE bisa masukkan itu. Oke, ya, baik, Ibu bisa ceritakan sedikit untuk area pengembangan apa yang sudah dikembangkan dalam proses pembelajaran tadi. Baik, Ibu, terima kasih. Area pengembangan yang sudah dikembangkan untuk pengetahuan siswa sudah dapat menjelaskan cara Tuhan memelihara hidup anak-anak baik secara jasmani maupun secara rohani. Meskipun belum berjalan semaksimal mungkin. Yang kedua, untuk keterampilan siswa sudah dapat membuat karya dalam bentuk stick es krim, menulis Berarti untuk area pengembangan ada pas observasi kemarin itu sudah menunjukkan itu pengetahuan dan keterampilan dan sudah terlaksana ya, meskipun memang masih belum maksimal. Baik, Ibu, untuk kendala yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran bagaimana? Ada kendala tantangan yang Ibu alami? baik, Ibu, kendala yang saya alami itu kurangnya buku sumber untuk anak-anak bisa membaca. Berarti sumber materinya yang masih kurang. Oke, baik. Kemudian potensi apa yang Ibu ingin capai setelah melakukan pembelajaran? Baik, Ibu, kompetensi yang ingin saya capai adalah kompetensi pedagogi. Karena kemampuan saya masih kurang, Ibu, saya perlu mengembangkan diri lagi supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Berarti kompetensi pedagogi yang ingin Ibu capai dan Ibu kembangkan lagi ya, supaya siswa juga senang dalam mengikuti pembelajaran, suasana kelas lebih nyaman dan aman seperti itu ya, Ibu. Kemudian